apa kabs? Kumaha Daramang? Semoga Daramang dan banyak uang. Masih bersama saya X Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Seperti biasa, saya X Kartap akan menemani kegabutan kalian dengan nyeritain alur film yang berjudul Ong-Bak. Bergenre action crime thriller, dirilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan perjuangan seorang pemuda yang jago bela diri untuk mengambil kembali kepala patung Ong-Bak yang dicuri. Siapa pencurinya? Oke, langsung saja ke alurnya. Gaskeun Ong-Bak ye, marki cerot. Berlatar belakang di sebuah desa terpencil yang bernama Nong Pradu. Desa itu terletak di timur laut Thailand. Terlihat sekelompok pemuda koromod yang badannya dipenuhi oleh lumpur sedang berkumpul di bawah pohon yang rindang. Dan penglihatan mereka terfokus ke atas pohon itu, di mana bendera berkibar di puncak pohon tersebut. Ternyata pemuda-pemuda itu akan berlomba memanjat untuk mengambil bendera tersebut. Mereka semua mulai berlari menuju pohon itu dan mulai memanjat. Di sana terjadilah aksi saling menjatuhkan satu sama lain. Hingga akhirnya salah satu pemanjat sampai di puncak dan dapat mengambil bendera tersebut. Dia juga mengikatkan bendera itu di lehernya. Kemudian turun dengan lincah menghindari semua pemanjat yang lain. Pria itu bernama Ting, seorang petarung hebat di desa tersebut. Dan ternyata di desa itu akan melangsungkan sebuah acara penghormatan kepada patung Buddha. Warga sekitar menyebut patung itu dengan sebutan Ong-Bak. Beberapa hari sebelum dilangsungkannya perayaan itu, sekelompok orang datang dari Bangkok yang dipimpin oleh Don. Don meminta seorang kades untuk menjual artefak Buddha pada mereka. Walaupun hidup dalam kemiskinan, kades itu menolak untuk menjual benda bersejarah manapun pada kelompok Don. Don terus-terusan memaksa kades itu sambil menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Apabila nanti Pak Kades berubah pikiran, dia bisa menemui Don di alamat itu. Tapi kades itu tidak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Malam harinya terlihat Ting sedang menunjukkan gerakan Muay Thai pada pamannya. Tak lama kemudian datanglah seorang biksu dan memberikan sebuah wejangan pada Ting bahwa Ting tidak boleh menggunakan keahliannya untuk adu galan atau melukai orang lain. Tengah malamnya ketika paman Ting hendak masuk ke kuil desa, tiba-tiba dia dipukul oleh Don sampai pingsan. Pagi harinya paman Ting baru tersadar, dan di kuil desa sudah banyak orang karena kepala dari patung Buddha Ong-Bak telah dicuri oleh kelompok Don. Semua warga pun resah akan nasib buruk yang akan menimpa mereka apabila kepala Ong-Bak tidak segera dikembalikan. Kemudian mereka semua melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar agar kepala Ong-Bak bisa segera dikembalikan ke asalnya sebelum dilangsungkannya perayaan. Kemudian Ting mengatakan bahwa dirinya akan mencari kepala patung Ong-Bak dengan cara apapun. Lalu Pak Kades memberikan alamat Don dan putranya yang bernama Hamlae. Pak Kades juga menitipkan surat pada Ting untuk disampaikan pada putranya yang sedang berada di Bangkok. Singkat cerita, terlihat dua orang yang sedang balap liar. Ternyata itu adalah Hamlae dan temannya Muanglek. Mereka di sana sedang melakukan persekongkolan untuk menipu komplotan pengedar narkoboy yang bernama Senod. Sialnya Hamlae malah ketahuan dan malah dihajar. Hingga akhirnya di Bangkok, Ting bertemu dengan Hamlae yang mengganti namanya menjadi Yot. Saat itu juga Ting memberitahu pada Hamlae tujuan dia berada di Bangkok. Awalnya Hamlae tidak mau membantu Ting, tapi saat gembolan yang dibawa Ting terjatuh, Hamlae melihat sejumlah uang yang dibawa oleh Ting. Lantas Hamlae langsung berpura-pura akan membantu Ting. Padahal di balik itu semua ada niat buruk yang Hamlae sedang rencanakan. Saat Ting sedang di kamar mandi, Hamlae malah mengambil kantong uang milik Ting. Lalu Hamlae bergegas pergi dengan uang itu menuju sebuah bar di mana di sana sedang diadakan tarung bebas ilegal. Di sana Hamlae langsung menggunakan uang itu untuk taruhan. Terlihat Don juga ada di bar tersebut dan ternyata Don adalah anak buah dari bos lumpia dunia hitam yang bernama Kong Chuan. Di sana Kong Chuan marah pada Don karena Don tidak membawa jimat yang dia inginkan. Tapi yang dia bawa malah kepala patung Buddha. Karena kesal, Kong Chuan menyuruh Don untuk menyingkirkan kepala patung itu dari hadapannya. Singkat cerita, Ting akhirnya bisa menemukan keberadaan Hamlae.
Kemudian Ting meminta Hamlae untuk mengembalikan uangnya. Karena uangnya sudah dipakai taruhan oleh Hamlae, Ting akhirnya malah ikut bertarung. Saat pertarungan itu berlangsung, Ting dengan mudahnya menumbangkan juara bertahan di tarung bebas itu dengan sekali tendangan lutut. Kong Chuan yang melihat itu pun kesal karena petarungnya dikalahkan oleh Ting. Itu artinya dia telah kehilangan uang hasil taruhannya. Akhirnya Ting menjadi juara baru di tempat itu dan akan mendapatkan sejumlah uang hasil pertarungannya. Tapi Ting menolaknya karena dia hanya menginginkan uangnya yang dipakai taruhan oleh Hamlae saja. Lalu Ting bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Hamlae menyusul Ting sambil marah-marah karena Ting tidak mengambil semua uang kemenangannya. Hamlae berjanji pada Ting bahwa dia akan membantu Ting asalkan Ting memberikan uang padanya. Terlihat Ting yang sangat kesal pada Hamlae. Lantas dia langsung bergegas pergi ke sebuah kuil untuk berdoa. Di kontrakan Hamlae, tiba-tiba muncul secari kertas dari bawah pintu kontrakannya. Dan ternyata itu adalah sebuah surat dari ayahnya yang dibawa oleh Ting, di mana dalam surat itu ayahnya meminta Hamlae untuk membantu Ting menemukan Don dan ikut pulang ke desa bersama Ting setelah misinya selesai. Scene berpindah ke desa Nong Pradu. Ternyata di sana sedang dilanda kekeringan hingga air sumur yang tersisa tinggal air gegedohnya saja yang kotor. Kembali lagi ke Bangkok. Terlihat Hamlae sedang melakukan persekongkolan lagi di meja judi dengan Muang Lek. Ketika Hamlae dan Muang Lek sedang melangsungkan bagi hasil nipunya, tiba-tiba Snod dan anak buahnya datang untuk menagih hutang pada Hamlae. Karena Snod sadar kalau dia pernah ditipu oleh Hamlae dan Muang Lek, kemudian Snod serta anak buahnya menghajar mereka berdua. Saat Ting sedang berjalan, tidak sengaja Ting melihat Hamlae sedang dihajar. Awalnya Ting enggan untuk membantunya, tapi akhirnya Ting membantu mereka berdua karena Ting tidak tega melihat ada wanita dihajar di hadapannya. Hingga akhirnya Ting membantu mereka dan berhasil menumbangkan Snod serta anak buahnya. Lalu Hamlae berterima kasih pada Ting karena telah membantunya. Dan Hamlae berkata pada Ting kalau dia bersedia akan membantu Ting asalkan Ting mau bertarung sekali lagi agar hutang-hutang Hamlae bisa terlunaskan. Tapi Ting menolak permintaan Hamlae. Saat itu juga Hamlae malah melontarkan hinaan terhadap patung Buddha Ongbek. Sontak saja hal itu membuat Ting murka dan membogem Hamlae yang banyak bacot itu. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba Snod datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan orang yang Hamlae tipu di meja judi tadi juga ikut bergabung bersama Snod untuk menghajar si Hamlae. Si cemen Hamlae pun berlari, kemudian diikuti oleh Muang Lek dan Ting hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Di tengah aksi itu, sialnya Ting dan Hamlae terjebak di gang buntu. Ting dengan mudahnya memanjat ke atas tembok, sedangkan si Hamlae masih terjebak. Awalnya Ting enggan membantu Hamlae, tapi si Hamlae berkata kalau dirinya mengetahui keberadaan Don. Akhirnya Ting membantu Hamlae untuk memanjat, dan mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran komplotan Snod. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tempat tarung bebas ilegal, dan keberadaan mereka diketahui oleh Kong Chuan, lalu Ting ditantang oleh petarung yang bernama Beruang Besar. Kemudian Beruang Besar menyiksa orang Thailand dan mengatakan kalau orang Thailand itu lemah. Hal itu bertujuan untuk memancing Ting agar mau bertarung dengannya. Pada awalnya Ting tidak menghiraukannya, tapi dia dipaksa oleh Hamlae untuk melawannya. Hingga akhirnya Ting turun tangan untuk bertarung melawan Beruang Besar. Tak butuh waktu lama, Ting langsung menumbangkan Beruang Besar. Saat Ting hendak pergi, dia ditahan oleh orang-orang di sana dan dipaksa untuk bertarung dengan beberapa petarung lagi. Di sana, Ting mengalahkan semua petarung-petarung itu, dan hal itu membuat Kong Chuan semakin murka. Orang-orang yang berada di sana melempari uang receh pada Ting sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap kehebatan bela diri Ting. Ketika mereka hendak pulang, tidak sengaja Ting melihat Don dan langsung mengejarnya. Namun sialnya Ting tidak berhasil menangkap Don. Saat itu juga polisi datang dan membubarkan tempat itu. Saat Ting dan Hamlae hendak pulang ke kontrakan, pemilik kontrakan menghadang mereka dan menagih uang kontrakan karena Hamlae belum membayar kontrakannya selama 3 bulan.
Kemudian Ting berjanji akan melunasinya dalam seminggu. Ting juga memberikan sebuah cincin untuk dijadikan jaminan pada pemilik kontrakan tersebut. Pagi harinya terlihat Don yang akan melangsungkan ritual mantap-mantap dengan pacarnya yang bernama Pinyet di apartemen miliknya. Ritual mantap-mantapnya mengalami sedikit masalah karena Pinyet seolah-olah tidak menikmatinya. Dan ternyata saat itu Pinyet sedang sakau. Kemudian Pinyet tidak ingin mengkonsumsi barang haram itu lagi. Mendengar hal itu membuat Don marah, sampai-sampai dia membunuhnya dengan cara memasukkan paksa obat haram itu ke mulut wanita itu dalam jumlah yang banyak hingga Pinyet overdosis. Di sisi lain terlihat Ting yang sudah mengetahui keberadaan Don. Ting datang ke apartemen Don dengan membawa dua wanita yang bertujuan agar Don tidak mencurigai kedatangannya. Kemudian wanita itu mengetuk pintu apartemen Don. Tak lama dari situ Don membukakan pintunya. Dan tiba-tiba Ting muncul dan mencoba menangkapnya. Namun sialnya Don berhasil kabur. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Don dan Ting. Di tengah aksi itu Ting dihadang oleh beberapa bajai bajuri. Karena Ting memiliki akselerasi yang bagus, dia pun dapat melewatinya. Singkat cerita, Ting menaiki bajai bajuri yang dikendarai oleh Hamlae untuk mengejar Don. Tapi anehnya malah berbalik keadaan. Don yang malah mengejar Ting. Di sana terlihat Don tancap gas menabrakkan bajainya ke bajai yang ditumpangi Hamlae dan Ting. Sampai bajai mereka Don Kay hampir ngejumpalik. Kemudian Ting dengan gesitnya mencoba untuk pindah ke bajai Don. Don yang menyadari itu langsung melompat dari bajai tersebut dan terguling-guling di aspal. Tak lama kemudian aksi kejar-kejaran bajai dilanjut kembali. Di tengah aksi itu sialnya mereka semua menerobos jalan yang sedang diperbaiki. Bajai Hamlae hampir terjatuh karena keadaan jalan yang putus. Untungnya bajainya masih bisa direm. Sedangkan Don dan Ting, bajai mereka terbang bebas dan masuk ke sungai. Saat di dalam sungai, Ting melihat patung-patung Buddha yang disimpan di dalam sungai tersebut. Lantas Ting memutuskan untuk menghentikan pengejarannya terhadap Don. Singkat cerita, Ting melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Akhirnya patung-patung itu diangkat dari dasar sungai tersebut. Di tempat lain terlihat Kong Chuan yang sedang memarahi Don. Dan di sana Don juga dihajar habis-habisan oleh Kong Chuan dan anak buahnya. Karena Don tak ada habis-habisnya membuat masalah. Lalu Don mengatakan tujuan Ting datang ke Bangkok pada Kong Chuan. Bahwa Ting datang ke sini untuk mencari kepala patung Buddha yang dia curi dari kuil desa tempo hari. Mendengar hal itu, Kong Chuan langsung merencanakan sebuah rencana busuknya. Di mana saat itu juga Kong Chuan memerintahkan pada anak buahnya untuk menculik Hamlae dan Muang Lek. Tak lama dari situ, Kong Chuan menyuruh pada Hamlae dan Muang Lek agar mereka mengatakan pada Ting kalau Ting mau mengalah dalam pertandingan tarung bebas, Kong Chuan akan menyerahkan kepala patung Buddha yang sedang dia cari dan juga membebaskan Muang Lek yang disandra sebagai jaminan. Tak lama kemudian, Hamlae menyampaikan perkataan Kong Chuan pada Ting di kontrakannya. Mendengar hal itu, Ting langsung menyetujuinya, asalkan dia bisa membawa kembali patung Ong Bek ke desanya lagi, meskipun Ting harus mempertaruhkan nyawanya. Singkat cerita, pertandingan itu pun tiba. Di sana Ting akan berhadapan dengan anak buah Kong Chuan yang bernama Ngachiro. Sebelum pertandingan, si Ngachiro terlihat sedang menyuntikkan sebuah doping agar badan dia seperti semen 3 roda yang kokoh, kuat, dan tahan banting. Alhasil saat pertandingan itu berlangsung, semua serangan dari Ting tak mempan pada Ngachiro alias Nagen, dan Ting harus menerima kekalahannya. Kemudian mereka diajak ke tempatnya Kong Chuan untuk mengambil kepala patung Ong Bek dan menyelamatkan Muai Lek. Di sana Kong Chuan memberikan sebuah kotak, tapi ketika dibuka ternyata kotak itu kosong. Sontak saja Ting dan Hamlae pun marah, tapi sialnya mereka tidak bisa berbuat banyak karena komplotan Kong Chuan langsung menodongkan pistol pada mereka. Akhirnya Kong Chuan memerintahkan pada anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga. Lalu setelah itu menyusulnya ke goa. Saat akan dieksekusi, Ting berhasil menumbangkan semua anak buah Kong Chuan dan langsung bergegas kabur untuk mengejar Kong Chuan di goa.
Saat sampai di sana, Ting dan Hamlae lagi-lagi masih harus menghadapi anak buah dari Kong Chuan. Namun dengan mudahnya mereka berdua dapat melumpuhkan semua anak buah Kong Chuan. Dan ternyata di sana terdapat sebuah patung Buddha yang sangat besar. Saat Ting hendak mengambil kepala Ong Bek, Ting dihadang oleh beberapa dari anak buah Kong Chuan. Naasnya di sana tangan Hamlae dipatahkan oleh anak buah Kong Chuan. Saat Ting akan membantunya, Hamlae menyuruh Ting untuk segera mengambil kepala patung Ong Bek dan jangan menghiraukannya. Lalu di sana Ting harus berhadapan lagi dengan Ngachiro. Tapi saat ini Ngachiro tidak menyuntikkan doping seperti di pertarungan sebelumnya. Hingga akhirnya Ngachiro kewalahan menghadapi Ting. Karena hal itu, Ngachiro langsung menyuntikkan 5 suntikan doping ke tubuhnya. Alhasil Ngachiro pun kembali seperti semen 3 roda yang kuat kokoh dan tahan banting. Tapi nampaknya Ngachiro masih belum bisa mengalahkan tekad dari Ting dan Ngachiro pun dapat dikalahkan oleh Ting. Melihat hal itu, Kong Chuan tidak tinggal diam. Lantas dia menembak Ting. Kemudian Hamlae datang dan memukul Kong Chuan sampai ngacreng dari kursi rodanya. Ternyata Ngachiro masih belum tumbang dan menghajar Hamlae. Tapi beruntungnya Ting langsung membantu Hamlae dan mengulti Ngachiro sampai benar-benar modar. Kong Chuan menyadari kalau dirinya dalam keadaan yang terdesak. Lantas dia berniat untuk menghancurkan kepala patung Ong Bek. Dengan tujuan agar semua perjuangan Ting selama ini hanyalah tetaian atau sia-sia saja. Tapi beruntungnya Hamlae dengan cepat dapat menggagalkan usaha dari Kong Chuan tersebut. Saat itu juga tidak pugah-puguh, eueuh angin eueuh hujan, kepala patung raksasa itu terjatuh dan menimpa Kong Chuan. Hingga akhirnya Kong Chuan tewas. Di sana terlihat Hamlae yang sudah berusaha untuk menghindar, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan tergencet atau tertindih oleh runtuhan kepala patung itu. Tak lama kemudian Muang Lek datang, lalu di sana Hamlae berpesan pada Ting untuk menyampaikan permintaan maafnya pada sang ayah, dan akhirnya Hamlae meninggal. Di akhir film, Ting mengabdikan dirinya menjadi biksu di desanya. Ikan kakap, makan tomat, cukup sekian, dan tamat.